Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Rizka Diana. Saya merupakan salah satu pengajar di program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMK Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan sebuah materi atau pokok bahasan dari pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Dalam topik ini ada 5 modul yang akan disampaikan, yaitu pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, di awal modul ini sebelumnya kita akan merefleksi diri terlebih dahulu. Memahami diri untuk lebih memahami peran kita sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dahulu saat kita memutuskan untuk menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling penting, yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru, kita harus terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, bahwa pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita, namun mereka tetap butuh kehadiran kita sebagai sosok pendidik. Ki Hajar Dewantara juga pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai guru, pasti kita ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentunya, sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kemudian timbul pertanyaan, ingin menjadi guru seperti apa kita? Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang ibu bapak lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Bapak dan ibu guru, pemahaman pengajaran dan pendidikan kadang masih membingungkan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin, maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Dan sama halnya dengan mengajar yang merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan, apa yang maksud dengan pendidikan?
Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup, tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul ketiga ini, kita akan membahas mengenai kodrat murid, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa seperti rasa takut, cemas, sedih, bahagia, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, melainkan harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Selain itu, pendidik juga harus mengenai dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan suatu jenis alat pengukuran lalu menyimpulkannya, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya. Maka dari itu, apa sesungguhnya fungsi pendidikan itu? Fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, yaitu tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungannya di mana mereka berada. Bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah penjelasan dari 5 modul yang berada dalam topik Merdeka Belajar. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita dalam melakukan kegiatan mengajar dan mendidik murid-murid
sesuai dengan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu hebat yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.